Saya ucapkan salam untuk kita semua, salam. Dimanapun saudara berada mengikuti pelayanan berita Injil, kebenaran firman yang disampaikan dari Victory Life House, Jemaat Victory Life Community. Terimalah salam dari Kristus untuk kita semua. Nah, hari ini kita sudah berada di bulan yang ke-10. Tanggal 4 Oktober tahun 2020, kami percaya bahwa Tuhan terus memimpin jemaat ini. Amin. Kami berada dalam pimpinan tuntunan Tuhan, bahwa situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini, jangan biarkan itu mengganggu kita. Tapi marilah kita melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan dalam situasi-situasi tanda kutip yang mengganggu seluruh dunia hari ini. Bukankah kita menerima kerajaan yang tidak dapat diganggu? Bukankah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Reputasi Tuhan sebagai Raja pada bagian yang ke-14 hari ini, saya masih bicara tentang persediaan supernatural Tuhan tersedia untuk kita. Bagi yang percaya, katakan amin. Penyediaan supernatural Tuhan tersedia untuk saya dan saudara. Nah, umat Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penyedia supernatural. Katakan bersama saya, Tuhan kita adalah Tuhan penyedia supernatural. Haleluya. Kita tidak menyembah Tuhan yang biasa-biasa. Kita tidak menyembah salah satu Tuhan dari sekian banyak Tuhan. We worship only one God. Kita menyembah Allah yang Esa. Dan Allah yang Esa, yang satu yang kita sembah itu, Dia, He is the God of supernatural God. Haleluya. Dia Tuhan supernatural. Dan saudara mesti tahu ini. Anda tidak melayani Tuhan yang biasa-biasa. Saudara melayani Tuhan yang bagaimana? Bukan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang supernatural. Haleluya. Anda tidak melayani Tuhan yang biasa, tapi Tuhan yang supernatural. Saudara mesti percaya ini. Bilang di kanan atau kiri, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang supernatural. Haleluya. Ya, Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang supernatural. Satu raja-raja berkata, mulai ayat yang ke-13 sampai ke-16, dikatakan demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Para penatua, saya berkata kepada VLC, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Baca bersama saya. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Unsur-unsur dunia, apakah itu unsur ekonomi, politik, sosial, dan sekitar apapun yang kita lihat hari-hari ini, sistem-sistem dunia yang terbangun, yang diterapkan, yang diberlakukan atas kehidupan manusia, tidak bisa berkuasa merubah supernatural Allah. Haleluya. Tidak dapat menghentikan apa yang akan Tuhan kerjakan. Kekeringan tidak akan menghentikan Tuhan beroperasi. Pandemi COVID-19 dan krisis resesi tidak dapat menghentikan Tuhan. Tuhan tidak berhenti sejenak sambil merenungkan dan bertanya, bisakah aku melakukan? Tidak.
Tuhan terus berkarya dan dia katakan, I'm going to do something for you all. Believe, haleluya. Saya akan dan sedang melakukan bagi mereka yang percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena ayat 16 pada bagian yang terakhir dikatakan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan tidak langsung berfirman, tapi Tuhan memakai perantara, lidah Tuhan, hamba-hambanya. Saya percaya saya adalah bagian dari lidah Tuhan, amin. Gereja Tuhan harus pastikan bahwa gereja mewakili lidah Tuhan. Dari tempat ini bukan berita hoax yang disampaikan, tapi dari tempat ini berita yang merubah situasi yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang resesi menjadi menjadi aman dan tenang. Itulah firman Tuhan yang kita dengar, yang bisa beroperasi. Tuhan bertindak melebihi hal-hal yang natural. Kadang ketika kita membagikan firman Tuhan kepada seseorang, ada orang-orang tertentu yang menerimanya dengan senang hati. Mereka katakan amin, yes I believe, yes I receive, yes I'm doing it, ya saya terima, ya saya percaya, ya saya melakukan firman Tuhan. Namun kadang juga saudaraku yang kasih, ketika kita sharing firman Tuhan, kita membagikan firman Tuhan, ada orang yang membantah kita, menolak kita, dan ada yang tidak segan-segan membuli kita, menyakiti kita. Baik dengan kata-kata mereka maupun dengan action mereka. Tetapi dengar saudaraku yang kasih, Tuhan tidak pernah gagal dalam firman yang dia sampaikan. Dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, ayat 5 dan 6 dikatakan, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kita lihat supernatural yang kedua. Kalau tadi yang pertama dikatakan minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung dalam tempayan tidak habis. Artinya ada penyediaan supernatural yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kalau hari-hari ini saudaraku yang kasih, dalam resesi-resesi ini, orang-orang mulai berpikir apa yang dia makan, apa yang dia makan, apa yang dia makan, apa yang dia makan, apa yang dia makan. Saya mau katakan kepada saudara, kita juga bisa berpikir demikian. Tapi percayalah, Allah sudah menyediakan kepada kita. Roti dalam tempayanmu, roti dalam tempat makananmu tidak akan pernah habis. Demikianlah firman Tuhan. Feel cheap. Anda tidak akan pernah kehabisan roti dan makanan. Anda tidak akan pernah habis minyak, bahan makanan apapun. Selalu tersedia. Yang percaya katakan. Ya. Anda tidak akan pernah kekurangan. Karena di tengah-tengah situasi ini, Tuhan memelihara saudara dengan cara-cara yang ajaib. Nah umat Tuhan, kisah yang kedua barusan kita baca, ini bicara soal bagaimana Elia berurusan dengan Ahab. Elia mentaati Tuhan dan pergi untuk tinggal dekat sebuah sungai kecil di Kerit. Ya, bernama Kerit, maksud saya sungai kecil itu bernama Kerit. Lalu secara supernatural Tuhan menyediakan bagi Elia di sana. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 6 tadi dikatakan, Tuhan menggunakan burung gagak untuk memberi makan Elia. Gagak air, saudaraku yang kasih. Ya, Tuhan memakai pesawat yang bernama gagak, saudara. Gagak air. Tuhan pakai. Burung gagak tidak biasanya menghabiskan waktu mencari roti dan daging dan membawanya kepada siapapun untuk sarapan. Burung gagak tidak terbiasa dan tidak akan pernah biasa dan tidak akan pernah bawa daging untuk orang lain. Kenapa? Saudara tahu? Burung gagak makanan utamanya apa? Daging. Bahkan sampai bangkai pun, saudara yang kasih, burung gagak tidak akan bagikan kepada orang lain. Bangkai sekalipun,
burung gagak akan lahap sampai habis. Tapi dengar saudara, kalau Tuhan yang mempersiapkan bagi saya dan saudara, burung gagak pun Tuhan dapat pakai. Bukan membawa bangkai kepada saudara, tapi bawa daging yang segar. Seibabi, seirubus, saudara kekasih. Tuhan membawa daging yang engkau butuhkan. Ada yang dalam hati, RW, Tuhan saya yang tahu. Burung gagak tidak biasa. Tapi demi saudara dan saya, burung gagak menjadi biasa untuk menjadi pengantara. Amin. Hal yang biasa, yang tidak terbiasa, Tuhan akan buat menjadi hal yang luar biasa. Penyediaan Tuhan akan kerjakan. Sehingga mari saya mau mengajak saudara jemaat Victory Community. Jangan terpaku saja penyediaan Tuhan pada hal yang biasa. Tapi izinkan hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Di sini kita memiliki Tuhan yang menyediakan bagi Elia. Karena dia melakukan apa yang Tuhan katakan dan pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Ketika kita berada dalam situasi yang sukar dan sulit, dalam kehidupan yang terancam, berbagai macam situasi keadaan, kebutuhan yang mendesak, kita mesti bayar ini dan bayar itu, kita harus melakukan ini dan itu dalam tugas pekerjaan pelayanan kita. Seolah-olah itu terancam didesak dengan kebutuhan yang besar. Tapi inilah waktu untuk kita meluangkan waktu. Semakin kebutuhanmu besar, semakin engkau perlu Tuhan yang besar itu. Haleluya. Engkau perlu meluangkan waktu untuk mendekatkan diri persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Anda bisa melihat Tuhan mengirim gagak air. Tuhan mengirim burung gagak, pesawat gagak. Untuk apa? Bisa membawa saudara makanan. Tuhan sudah sediakan sungai, lalu Tuhan bawa makanan dan roti. Haleluya. Umat Tuhan, pelayanan gagak air tersedia bagi mereka yang taat. Pelayanan gagak air tersedia bagi mereka yang taat. Sungai Keri tersedia bagi mereka yang taat. Haleluya. Roti dan daging tersedia bagi mereka yang taat. Ayah, papa dan bapak kita tahu yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Sekali lagi, ayah, papa dan bapak kita di sorga, dia tahu apa yang terbaik. He knows the best for you. Haleluya. Terkadang kita ingin memberitahu Tuhan bagaimana penyediaan itu seharusnya datang. Tuhan, saya mau supaya Tuhan memberi saya melalui ini. Bahkan ada yang berhayal dia menang lotre, dia menang ini, menang itu, menang undian dan sebagainya. Lalu dia bilang, Tuhan, biarlah saya punya nama keluar. Biarlah nama saya ku disebut. Saudara, jangan kita mengatur bagaimana cara Tuhan. Karena ketika kita mengatur bagaimana cara Tuhan, Anda hanya terbatas pada caramu sendiri. Dan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Karena itu saudaraku yang kasih, jangan biarkan keadaan ini. Terkadang, tapi jangan sering-sering. Terkadang itu artinya saudara sebagai manusia itu lumrah dan wajar. Manusiawi kalau kita berpikir lakukan ini, lakukan itu. Manusiawi kalau kita mengharapkan dari sana atau dari sini. Itu manusiawi, itu bukanlah hal yang salah. Tapi Anda kalau terbiasa untuk manusiawi seperti itu, Anda tidak akan pernah melihat yang supernatural dari Tuhan. Untuk itu saudaraku yang kasih, izinkan Tuhan. Dia tidak memberitahukan caranya, tapi dia memastikan bahwa dia menyediakan. Seringkali kita tidak tahu cara Tuhan, tapi kita percaya bahwa Allah kita penyedia tepat pada waktunya. Karena dikatakan pagi dan petang, Tuhan menyediakan dengan cara yang supernatural. Umat Tuhan, ketika kita memasuki awal Oktober ini, mari kita mempercayai bahwa Tuhan menyediakan
berhenti berpikir tentang bagaimana cara Tuhan. Tapi marilah kita berpikir untuk mengenal Tuhan yang punya banyak cara. Ketika Anda mengenal Tuhan, maka Anda akan peka dengan cara Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mengenal Tuhan, Anda akan jauh dari cara Tuhan. Dan Anda lebih akrab dengan cara-caramu sendiri dan cara-cara dunia ini. Kita harus berhenti memberitahukan, apalagi mendikte Tuhan, apalagi mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak lakukan ini dan itu untuk saya, awas, saya pindah agama. Tapi sebelum pindah agama, saya tes dengan pindah gereja duluan. Nanti kalau sudah pindah gereja Tuhan tidak tolong, saya akan pindah agama. Saudara, jangan pernah Anda mengatur Tuhan. Berhenti mengatur Tuhan. Tapi izinkan Tuhan berkarya di dalam dan melalui saya dan saudara. Ada kata amin? Yes. Kita harus memutuskan untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita harus singkirkan ego dan kesombongan kita. Ego dan kesombongan selalu melahirkan alasan-alasan. Semakin kita kaya dalam alasan, maka kita semakin berhasil sebagai orang yang ego di hadapan Tuhan. Kalau kita ego di hadapan Tuhan, Anda tidak akan pernah melihat tangan supernatural, the hiding, the unseen hands, tangan yang tersembunyi dan tangan yang tidak terlihat itu bekerja bagi saya dan saudara. Jangan pernah mengharapkan itu terjadi. Nah, umat Tuhan, sangat penting untuk kita mendapatkan instruksi atau perintah dari Tuhan berkaitan dengan penyediaan supernatural. Nah, saudaraku yang kasih, kita harus lihat bagaimana Tuhan menginstruksikan, Tuhan mengarahkan kita. Nah, saudaraku yang kasih, kita harus percaya bahwa Tuhan mau bekerja untuk setiap umat Tuhan. Amin. Tuhan mau bekerja untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya kita harus mengetahui apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Di musim-musim pandemi seperti ini, musim resesi dan kesukaran, situasi-situasi yang tidak menentu, apa yang menjadi instruksi Tuhan? 1 Raja-Raja 17, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Ini instruksinya. Pulanglah dan buat seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti yang Tuhan ucapkan kepada perempuan itu melalui Elia. Nah, saudaraku yang kasih, gereja bukanlah kumpulan orang agama Kristen. Gereja bukanlah kelompok komunitas yang bernama Kristen. Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Gereja adalah komunitas, organisme, persekutuan orang percaya. Gereja yang saya maksudkan di sini bukan organisasi, tapi organisme, sekelompok orang yang berkumpul menyembah Tuhan dan percaya Tuhan berfirman kepadanya. Dan salah satu Tuhan berfirman, yaitu menginstruksikan, memerintah apa yang harus mereka lakukan. Anda tidak datang berkumpul lalu mendengar apa yang menyenangkan hatimu, apa yang membuat perasaanmu berbunga-bunga. Anda tidak berkumpul untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Anda tidak berkumpul untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh Facebook kebanyakan.
apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarmu kebanyakan. Tapi Anda dalam jemaat ini berkumpul, menyembah dan siap menerima instruksi dari Tuhan. Yang mungkin mustahil, yang mungkin tidak bisa, yang mungkin tidak sanggup. Tapi instruksi dari Tuhan selalu bisa. Karena Tuhan memerintah, Dia berkuasa untuk menggenapi apa yang disuruhkan kepadanya. Perempuan ini, saudaraku yang kasih, dia mau taat melakukan perintah yang disampaikan oleh Elia. Nah, saudara, apakah setiap kali saudara bersekutu dalam jemaat ini, saudara pulang dengan membawa instruksi? Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya lakukan? Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda berada dalam tracknya Tuhan. Anda sedang berada dalam jalur natural yang di ujungnya ada super. Kalau digabung menjadi apa? Supernatural. Sayang saudara yang kasih, banyak orang mendengar dan mereka lebih menangkap apa yang menyinggung perasaan mereka. Padahal mungkin pengkhotbah tidak bermaksud menyinggung mereka. Karena saya bermulut satu, kita yang mendengar bertelinga yang banyak, bermulut yang banyak, berperasaan ganda, berperasaan yang berbeda-beda. Sehingga mungkin saya menyebutkan A atau B, saya mengkisahkan satu peristiwa. Mungkin orang lain bisa salah tafsir. Dan seringkali perasaan kita lebih mengaminkan hal-hal yang menyinggung kita. Saudara tahu, itulah cara setan untuk membuat kita tidak mengalami penyediaan supernatural. Sehingga kita pulang sumpek, kita pulang, kita beranggapan bahwa saya tidak mendapat jawaban. Karena kita beranggapan bahwa jawaban itu selalu menyenangkan kita. Saudara lihat, bayangkan. Perempuan itu berkata, saya hanya punya sedikit roti dan minyak. Kalau makan, habis itu apa? Mati. Dengan kata lain, perempuan itu hopeless. Tidak punya pengharapan. Faithless, tidak punya iman. Dia sudah mati sebelum dikuburkan. Dia sudah mati sebelum dia mati dalam pengertian nafasnya hilang dari badan. Tapi saudara lihat, waktu dia mentaati firman Tuhan yang tidak turun dari sorga langsung, tapi via Elia. Elia mewakili mimbar gereja. Elia mewakili komunitas orang percaya. Gereja Tuhan dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Elia adalah pesan kerasulan, pesan kenabian dari setiap gereja. Dan dari jemaat Feel Life Community, saya mau katakan kepada Anda, dari tempat ini engkau dengar kehidupan. Dari tempat ini engkau dengar jawaban dari Tuhan. Kalau engkau utamakan Tuhan, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, mempercayai melangkah seperti yang difirmankan, diinstruksikan kepadamu, percayalah Anda bisa hidup melewati masa COVID-19 dengan penyediaan yang luar biasa. Pada akhir daripada masa COVID-19, Anda bukan berhenti sampai di situ, tapi akan terus maju. Sekalipun kesulitan akan berbeda-beda. Tapi Anda akan berkata kepada Tuhan, sungguh engkau penyedia supernatural. Kenapa? Karena ada instruksi yang Anda taati. Tapi kalau kita hanya sekedar tunggu berkat, kata amin kita kepada engkau diberkati dan engkau diinstruksikan harus balance. Amin, saudara. Ketika dikatakan bahwa keranjang kosongmu akan terisi berlipat-lipat, kita katakan apa? Amin. Ketika diperintahkan, ayo cari orang lain dan keluarkan uangmu, keluarkan dari dompetmu, dari rekeningmu, biayai orang lain, berkati orang lain, keluarkan perpuluhan 20%, keluarkan dan itu, maka tangan kita menjadi loyo. Dan bahkan kita berkata, permisi Pak, mau pergi buang air, saudara kekasih. Saya tidak dengar lagi berita selanjutnya. Why is that? Itu artinya tidak adil. Kita mau yang enak-enak, tapi begitu dimintakan untuk ketaatan kita. Ingat, Tuhan selalu instruksikan kepada kita dan ujungnya terbaik untuk kita. Tetapi saudara, iblis membuat kita menolak instruksi Tuhan dengan menunjukkan jalan yang lain. Sehingga Amsal berkata, saudara masih ingat Amsal bilang apa? Ada jalan yang disangka orang apa? Lurus, pada ujungnya apa? Maut. Kita berpikir itu penyediaan. Kita berpikir kalau kita menghindar instruksi Tuhan, saya akan aman dan baik-baik saja.
Padahal di sana ada perut ikan yang menanti kita. Padahal di sana ada krisis, ada penipuan, ada perangkap yang menjebak bisnis kita, hidup kita, hubungan kita, usaha kita, pelayanan kita. Dan akibatnya kita tidak mengalami apa-apa. Saudara, ya, tepat di mata perempuan ini Tuhan buat mujizat. Tepat di mata saya dan saudara Tuhan buat mujizat. Dengar saudara, kita harus menyadari baik-baik. Apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita sadari? Setan akan datang dan menyerang kita karena kita telah mengalami penyediaan supernatural Tuhan. Saudara lihat, kenapa orang mengalami satu mujizat, berhenti lalu tidak akan mengalami mujizat yang lain lagi? Karena mereka menyerah untuk menghadapi tekanan-tekanan. Setan tidak akan pernah biarkan kita begitu saja. Saudara lihat, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Elia tinggal bersama-sama dengan perempuan itu, tinggal di rumahnya maksudnya, dalam pelayanan itu. Lalu saudaraku yang kasih, satu hari dia dapat anak, lalu anaknya juga sakit dan meninggal. Saudara lihat, ternyata peristiwa meninggalnya anak ini, ya, sebuah gambaran kepada kita. Kalau kita baca, ya, kita harus memahami bahwa Tuhan tetaplah Tuhan. Bahkan ketika segala sesuatunya buruk, saudara mesti percaya itu. Coba katakan, saya percaya Tuhan tetap Tuhan walaupun keadaan memburuk. Katakan demikian. Ya. Karena apa? Ketika Tuhan menginstruksikan kita, setan akan menyerang kita. Dia memboikot supaya kita berhenti dari jalan supernatural menjadi jalan natural yang biasa, yang penuh dengan dilema, yang penuh dengan manipulasi, penipuan, tipu-tipu dan segala macam. Makanya ditulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai apa? Tidak ada nafasnya lagi, alias apa? Mati. Mati. Saudara, saudara percaya Tuhan masih tetap Tuhan walaupun ada peristiwa yang mengecewakan kita? Saudara mesti tangkap ini. Orang bertanya, Pak John, kalau benar-benar Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan, kenapa dia sudah baca Mazmur 91? Kok pendeta itu bisa mati, dokter anak Tuhan itu bisa mati? Pendeta mau berapa banyak yang mati, dokter Kristen mau berapa banyak yang mati, saya tetap percaya Tuhan tetap Tuhan. Krisis dan resesi apapun tidak merubah Tuhan itu menjadi yang lain. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh setan dengan mengatakan, saya pikir Tuhan lakukan begini dan tidak. Jangan pernah biarkan Lucifer mempengaruhi kita, membodohi kita, kuasa gelap dunia ini menghancurkan kita. Jangan pernah biarkan itu, saudara. Sekalipun setan akan intervensi untuk mau membuat kita gagal. Saudara lihat, 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-39 berkata begini, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Amin. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Haleluya. Dia akan melepaskan kita dari tangan berapa banyak musuh? Dia akan melepaskan kita. Itulah sebabnya saudara yang kasih, ketika kita mempercayai Tuhan untuk memberi, melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, percayakan kesembuhan yang Tuhan berikan, kelepasan yang Tuhan berikan, jawaban yang Tuhan berikan, solusi yang Tuhan berikan bagi masalah-masalah kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, dan banyak peristiwa kehidupan lainnya. Maka saudara yang kasih, hal-hal yang mau mengecewakan kita, itu adalah rekayasa iblis untuk membuat kita berhenti. Tapi Alkitab berkata, terus mengabdi kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan artinya mempercayai Tuhan. Dalam keadaan apapun dia tetap Tuhan. Bahkan seperti Daniel berkata, sekalipun Tuhan tidak berkati saya, dia tetap Tuhan.
Ada yang bisa berkata seperti itu? Ada yang berani berkata seperti itu? Sekalipun Tuhan tidak berkati saya, Dia tetap Tuhan. Wow, itu pernyataan yang akan membuat berkat itu mengejar Anda, tidak henti-hentinya. Kenapa? Karena Anda tidak bergantung pada berkat, Anda bergantung kepada Tuhan. Dengar, kalau Tuhan menyertai Anda, laut pun dijadikan jalan. Haleluya. Itulah sebabnya Matius 6 ayat 13 berkata begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena apa? Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan melepaskan kita. Karena itu jangan takut isu-isu yang sedang dihembuskan oleh neraka yang membuat ini dan itu. Mari saudara yang kasih, ada banyak hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi dan sedang terjadi bagi saya dan saudara. Tapi percayalah, Tuhan ahli, spesialis dalam melepaskan saya dan saudara. Amin. Kenapa Yesus mengajarkan salah satu template doa adalah diajarkan di situ, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu artinya apa? Dia mengajarkan kita untuk memiliki sebuah hubungan yang mempercayai. Ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, mengizinkan Dia intervensi dalam hidup kita, Dia tahu memainkan catur kehidupan kita. Dia tahu memainkan catur pelayanan kita. Dia tahu memainkan catur pelayanan bisnis kita, rumah tangga kita, anak cucu cece kita. Haleluya. Dia tahu memainkan catur Indonesia untuk mengizinkan semua itu terjadi. Maka sebenarnya hanya satu yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar mempercayai Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan ada dari posisi Tuhan atau dari pihak Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang yang taat. Sedangkan pencobaan datang dari dunia, dari iblis, untuk menghambat kita, menjadikan kita manusia natural, bahkan manusia duniawi dan daging. Untuk itu saudaraku yang kasih, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. 2 Timotius 4 ayat 18 berkata, sama-sama kita baca. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, seperti Paulus berdoa, saya dan saudara pun berdoa, Tuhan melepaskan, katakan, Tuhan melepaskan VLC dari bahaya maut, dari jebakan maut. Haleluya. Sampai kita berada dalam sorga yang nyata di bumi ini. Saudara, tidak ada yang namanya keberuntungan. Wih, dia beruntung. Lalu kalau dia beruntung, kamu apa? Buntung. Istilah beruntung, sebenarnya keberuntungan itu istilah-istilah dari Lucifer, dari hal-hal yang membuat orang hanya adu nasib. Oh, nasib saya beruntung. Kalau kita bersama dengan Tuhan, segala keadaan itu baik sekalipun keadaannya buruk. Sekalipun keadaannya buntung, rugi. Tapi sebenarnya saudara kekasih, Tuhan melihat sesuatu yang dibalik hal yang buruk itu untuk kebaikan saya dan saudara. Kalau kita lihat untung rugi, tapi Tuhan melihat jauh lebih daripada untung rugi, saudara. Karena itu umat Tuhan, kita percaya pada penyediaan dan kemampuan supernatural Tuhan. Kita percaya pada kekuatan Tuhan. Kita percaya bagi kemuliaan yang Dia siapkan bagi gereja Tuhan. Kita harus memahami bahwa ketika setan menyerang penyediaan yang diberikan untuk kita, Tuhan akan setia untuk membentengi dan melepaskan saya dan saudara. Jika Tuhan sudah memberi pekerjaan, jika Tuhan sudah memberikan kepada kita usaha, memberikan kepada kita pasangan hidup, keluarga, isi anak, kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengar, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, melengkapi, meneguhkan, menyempurnakan sampai pada hari yang kau berkata, terpujilah Tuhan karena rancangannya tidak pernah gagal. Haleluya.
Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pekerjaan yang berlebihan sampai membuat kita stres dan tertekan. Ingat, berkat dari Tuhan tidak pernah membunuh kita, tapi mengejar-ngejar berkat akan membunuh kita. Karena ketika kita mengejar berkat, setan akan melempar berkat yang di dalamnya ada maut. Dan akibatnya kita kelihatannya pada wow, punya jabatan, wow hebat, mantap. Padahal saudara kekasih, di dalamnya ada maut yang sebentar membuat dia terbuang dari hadirat Allah. Inilah persoalannya. Setan tidak takut dengan penyediaan Allah, tapi dia takut kalau Anda bersama dengan Allah yang melakukan pekerjaan supernatural itu. Karena itu saudara, jika Tuhan memakai individu-individu tertentu dalam Alkitab, percaya bahwa Tuhan juga akan memakai saya dan saudara. Amin. Tuhan bisa memakai orang lain untuk membantu dan menolong kita. Tapi kita tidak menjadikan orang lain Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberi kita penyediaan supernatural, ini bukan waktunya untuk duduk santai dan berkata, all is well, semuanya baik-baik saja. Dengar, Tuhan tidak bermaksud memberikan penyediaan supernatural lalu kita duduk diam. Markus pasal yang ke-10 berkata begini. Jawab Yesus ayat 29, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahku dan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, ujian, pencobaan masuk dalam situ. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Wow, saudara lihat, dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita sekarang ini juga. Bahkan disertai dengan aniaya. Aniaya itu artinya apa? Kesukaran, pencobaan yang menjebak kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan pandai dan lihai untuk melepaskan kita. Jadi apa yang ditulis dalam Markus 10 ayat 29-30 ini saudara kekasih, yaitu Tuhan menyediakan penyediaan supernatural, tapi bukan untuk kita duduk-duduk lalu katakan, ya all is well, semua sudah baik, Yesus meloleh, Yesus baik, sudahlah, saya tetap duduk diam, tenanglah kini hatiku. Dengar saudara kekasih, kita harus lakukan sesuatu, amen. Kita harus menggunakan peluang, potensi, kesempatan itu yang Tuhan berikan untuk kepentingan dan tujuan kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah memberkati kita. Tadi Bapak Ibu masih ingat, waktu dikatakan engkau akan diberkati dengan berbagai macam. Tapi karena kamu lakukan untuk apa? Injil. Dengan kata lain, Tuhan memberkati saya dan saudara bukan untuk berleha-leha dan senang-senang lalu penuhi hobi kita, kesenangan kita. Tidak, Tuhan memberkati saya dan saudara, memberikan kepada kita banyak hal supaya kita mengabdikan itu, mengembalikan itu untuk kerajaan Allah. Bukankah untuk itu saya dan saudara diselamatkan? Filipi 1 ayat 29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk coba saudara lihat saya, jawab, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Menderita dalam konteks di sini saudara yang kasih, bukan saja saudara ada konteks yang lama. Biar ku miskin ilmu uang ku tak punya, makan apa adanya, makan Senin Kamis, asal ku punya Yesus senang selamanya di sorga kelak nanti. Bukan. Yang dimaksudkan saudara yang kasih penderitaan di sini adalah saudara yang kasih, Anda tidak penuhi prinsip-prinsip dunia ini. Dan ketika Anda tidak mengikuti prinsip dan cara-cara dunia ini, Anda akan dibully, dihina, diolok. Nah saudara yang kasih, bila benar bahwa rekayasa orang-orang yang berkuasa yang punya uang di dunia ini, bahwa mereka akan kembali membuat manusia berada dalam satu pemerintahan, dalam satu kekuasaan ekonomi, dalam satu mata uang, maka Anda akan bersiap-siaplah. Kita akan memasuki penderitaan yang Yesus katakan sangat amat
Itulah sebabnya saudara, saya ingin menyadarkan Anda bukan saja menikmati supernatural dari Tuhan, tapi Anda juga rela menderita untuk Dia. Ini seimbang saudara. Coba katakan, saya alami supernatural dari Tuhan, tapi saya juga enjoy penderitaan yang Dia izinkan. Haleluya. Ini keseimbangan yang membuat kita dewasa, kokoh, kuat, dan menjadikan Tuhan tetap Tuhan dalam keadaan apapun. Kenapa? Dengar ini. Tuhan tidak membedakan orang. Bilang di kiri kanan, Tuhan tidak pandang bulu. Haleluya. Tuhan tidak punya anak emas, anak seng, lalu kita anak belek, saudara kekasih. Tidak. Tuhan hanya punya satu anak Tuhan. Katakan, saya anak Tuhan. Guling tikar di gereja tidak menjadikan kamu hamba, tapi membentuk karakter hamba. Melayani orang-orang yang susah, melayani pelayanan ini, pelayanan itu, tidak menjadikan kamu hamba, tapi memiliki karakter kehambaan yang melayani. Tapi sesungguhnya engkau adalah the sons, haleluya, pewaris, putra-putra pewaris. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Sekali lagi, bilang di kiri atau kanan, Tuhan tidak membedakan orang. Lihat saya dan katakan, Tuhan tidak membedakan orang. Kalau Elia Tuhan pakai, VLC Tuhan pakai. Kalau janda di Sarfa Tuhan pakai. Kalau burung gagak Tuhan pakai. Tuhan pakai saya dan saudara untuk mememberkan kota ini. Haleluya. Memang Tuhan tidak pandang bulu atau Tuhan tidak bedakan muka orang. Tapi saudara tahu kenapa orang tidak mengalami itu? Karena dia sembunyi mukanya dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kamu jadi jawaban, dia bilang, maaf Tuhan. Kamu tolong orang susah, maaf Tuhan, saya punya uang makan saja masih kurang. Kamu buat mujizat ini, maaf Tuhan, saya sendiri saja masih belum percaya. Tuhan memang tidak membeda-bedakan orang. Tuhan lihat muka itu sama, telinga dua, lubang hidung dua, mulut satu. Tuhan tidak punya orang-orang yang dia anak emaskan, lalu yang lain dia anak sengkan dan blekkan. Saudara kekasih, saya mau menguatkan saudara. Katakan, engkau adalah anak sulungnya Tuhan. Engkau putra-putrinya Tuhan. Tuhan tidak punya anak banyak. Tuhan hanya punya satu anak yang modelnya banyak rupa, saudara kekasih. Oke? Nah, dengar baik. Jadi percayalah kepada Tuhan akan penyediaan supernatural, tapi juga percaya kepada Tuhan untuk mengizinkan kita menderita, menyangkal diri kita, berkorban untuk orang lain. Membagikan apa yang kita senangi, yang kita banggakan, yang membuat kita rasa aman dengan memiliki semua itu. Lalu Tuhan bilang, give, beri dan bagikan. Ketika kita lakukan itu, Anda sedang masuk dalam sebuah penderitaan. Dengar, Dia memanggil saya dan saudara agar bisa mengalami kelimpahan. Tapi kelimpahan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya ingin berdoa untuk kita semua pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, Anda mendengar berita ini, saya mau berdoa, pagi hari ini kita memiliki kehidupan yang balance. Kita bukan saja penganut-penganut supernatural dari Tuhan, tapi juga kita orang-orang yang percaya bahwa penderitaan dan kesukaran adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Haleluya. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Datang kepada Dia umat Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau rasa bahwa doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin engkau rasa kenapa Tuhan tolong orang lain, saya tidak. Mungkin engkau berkata kenapa penderitaan ini begitu berat. Dengar. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan tidak pernah memberikan beban lalu tanpa anugerah. Tapi ada anugerah bagi setiap beban yang Tuhan izinkan, setiap peristiwa yang engkau alami dalam hidup ini.
Ada anugerah menyertai Engkau. Penyediaan supernatural menyertai Engkau. Sekalipun ada aniaya, ada kesukaran, ada penderitaan, itulah kasih karunia. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah. Bapa, kuatkanlah anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan agar kami mementaati instruksi dari Tuhan. Kami menjadi gereja yang bukannya senang mendengar, tapi senang melakukan instruksi yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan dapati kami dalam masa-masa ini punya keraguan, punya ketidaktaatan, ampuni. Dan saya tolak roh ketidaktaatan. Roh ketidaktaatan di tengah-tengah jemaat ini, roh alasan, roh ragu, khawatir, dan sanksi. Saya tengking Engkau, lepaskan umat Allah. Katakan, saya bebas dari roh khawatir dan takut. Saya bebas dari roh ketidaktaatan. Katakan, saya menerima roh yang menjadikan saya taat. Roh yang menjadikan saya tekun, sekalipun melewati penderitaan dan kesukaran. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya.